Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 muatan PPKN KD 3.4 tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kelas 6. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercipta karena masyarakatnya tinggal di wilayah yang sama, memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kebutuhan untuk bersatu dengan orang lain. Bangsa Indonesia mendiami wilayah dari Sabang hingga Merauke. Pada masa dahulu, bangsa Indonesia masih terbagi menjadi kerajaan-kerajaan yang berbeda. Kedatangan bangsa asing yang menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Mereka memiliki penderitaan yang sama akibat tindakan semena-mena para penjajah. Beragam perjuangan sudah mereka lakukan untuk dapat lepas dari penjajahan. Namun, usaha itu masih belum mendapatkan hasil. Mereka lalu menyadari pentingnya berjuang bersama dengan orang-orang dari daerah lain. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingatkah kamu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan ini bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Walaupun berbeda-beda latar belakang, namun rakyat Indonesia tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ada kalanya ayah dan ibu serta kerabat yang tinggal bersama di rumah berasal dari suku bangsa yang berbeda. Budaya yang dimiliki juga berbeda-beda. Selain perbedaan suku bangsa dan budaya, di dalam sebuah keluarga juga bisa terdapat perbedaan sifat serta kegemaran. Apapun perbedaan di dalam keluargamu, kamu dan anggota keluarga yang lain harus dapat saling menghargai. Jika ayah dan ibumu berbeda suku bangsa, kamu harus dapat menghargai perbedaan tersebut. Ketika akan pergi berwisata dan tempat wisata favoritmu berbeda dengan anggota keluarga yang lain, kalian dapat berdiskusi bersama untuk menentukan tempat wisata tersebut. Jika tempat wisata yang dipilih bukan tempat wisata yang kamu inginkan, kamu harus dapat menghargainya sebagai hasil keputusan bersama. Dengan menghargai perbedaan yang ada dan menganggapnya sebagai anugerah Tuhan, tidak memaksakan kehendak pribadi dan selalu berupaya menjaga kerukunan, maka persatuan dan kesatuan dalam keluargamu dapat terjaga dengan baik. Kalian akan hidup rukun dan harmonis. Pertengkaran pun dapat dihindari. Nah, berikut ini beberapa sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Yang pertama, bekerjasama membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, menghormati anggota keluarga. Yang ketiga, menolong adik mengerjakan PR. Yang keempat, berbakti pada orang tua. Yang kelima, gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Dan yang keenam, menghormati keputusan bersama. Yang kedua, persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah. Mereka dapat berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kita tidak saling menghormati.
sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, teman-teman sekelas Mita berasal dari beberapa suku bangsa dan agama. Made berasal dari suku Bali, Fitri berasal dari suku Minang, Lani dari suku Dayak, Edo dari suku Ambon, Bayu dari suku Jawa, dan Mita dari suku Sunda. Ketika karnaval pakaian daerah, mereka memakai pakaian adat daerahnya masing-masing. Mereka tidak saling mengejek pakaian adat masing-masing. Mereka justru saling memuji keindahan pakaian adat dan bertukar cerita tentang makna pakaian adat yang mereka pakai. Pengetahuan mereka tentang pakaian adat di Indonesia menjadi semakin bertambah. Nah, berikut ini sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas dari guru bersama teman-teman tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Yang keempat, gotong royong membersihkan tempat belajar bersama. Dan yang kelima, semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Dalam lingkungan masyarakat, keberagaman yang ada lebih banyak daripada di lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman, di antaranya suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat kependidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Warga dari beragam suku bangsa berkumpul dan mengikuti lomba yang diadakan. Tidak jarang pula mereka harus berlomba secara berregu. Ketika membentuk regu, mereka tidak mempermasalahkan perbedaan suku bangsa yang dimiliki. Persatuan dan kesatuan juga ditunjukkan oleh anggota masyarakat yang berbeda agama. Ketika umat muslim melaksanakan mudik lebaran, Pak Victor sebagai polisi ikut menjaga ketertiban dan keamanan di jalan. Pak Victor yang beragama Kristen rela bertugas meninggalkan keluarganya. Ketika tiba waktunya ibadah, Pak Victor bergegas mencari gereja di sekitar tempat tugasnya. Tugas Pak Victor digantikan sementara oleh Pak Nyoman yang beragama Hindu. Adanya sikap tolong-menolong seperti contoh tersebut dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat juga dapat terjalin dengan baik jika kita menghormati setiap pekerjaan. Setiap orang, apapun pekerjaannya harus kita hormati. Tidak semua hal dapat kita lakukan sendiri sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, biasakanlah untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih kepada orang lain. Nah, berikut ini sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, menerapkan budaya gotong royong. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Dan yang keempat, membantu tetangga saat hajatan maupun sedang terkena musibah. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dalam bernegara. Pemerintahan negara kita dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Presiden, wakil presiden, dan para menteri memiliki tugas masing-masing. Presiden menjalankan pemerintahan dan memberi tugas kepada para menteri. Oleh karena itu, para menteri harus melaporkan hasil pekerjaannya kepada presiden. Wakil presiden juga bertindak mewakili presiden dalam acara-acara kenegaraan yang tidak dapat dihadiri oleh presiden. Ketika terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan masa depan bangsa, presiden, wakil presiden, dan para menteri mengadakan rapat bersama. Mereka mendiskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Presiden akan mendengarkan saran dari wakil presiden dan para menteri. Ketika suasana keamanan dan ketertiban negara terganggu, presiden bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian mencari solusinya bersama-sama. Mereka juga berusaha menenangkan masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan yang damai.
Tujuannya untuk menjaga keutuhan negara kita. TNI dan polisi pun dikerahkan untuk menjaga keamanan negara. Semangat persatuan dan kesatuan juga dapat ditunjukkan oleh para kepala daerah, kabupaten atau kota atau provinsi. Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus, para kepala daerah menghimpun bantuan untuk para korban bencana. Banyak pula masyarakat dari daerah lain yang ikut menyumbang. Sumbangan ini diberikan tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, maupun latar belakang korban. Tingginya semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan damai. Berikut ini contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam bernegara yang lain. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Yang kedua, memiliki rasa persatuan meski berbeda agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, melestarikan budaya dari daerah lain. Yang keempat, memiliki rasa toleransi antar warga. Dan yang kelima, menghargai dan mendukung pemimpin negara yang terpilih secara demokratis sesuai aturan yang berlaku. Nah anak-anak, itulah materi muatan PPKN KD 3.4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.